warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya ABD Gani, instansi dari SMP Negeri 3 Sumeneb. Dalam proses in-house training ini, saya akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yang akan bersama kelompok saya, yaitu Ibu Alfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Sehat ya, tidak ada kendala ya. Alhamdulillah. Baik Bu, untuk pertemuan kali ini, untuk dalam rangka pendampingan ini Bu, saya akan menyampaikan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah. Namun sebelum saya masuk ke materi Bu ya, kalau seumpamanya saya memberikan kata kurikulum, apa sih sebenarnya yang terbenak dalam pikiran Ibu? Kurikulum itu suatu program yang akan dicapai Ya, terus pada satuan satuan pendidikan, ya. kemudian dengan berpedoman kepada program dari Kemendikbud. Ya betul Bu ya. Jadi saya sudah melihat bahwa Ibu ini bisa memahami tentang apa yang akan saya berikan mengenai kurikulum yang ada di satuan pendidikan. Di sekolah Ibu kan ada satuan kurikulum sudah dibentuk kan ya? Ya. Ibu pernah terlibat di sana Bu? Selama ini saya belum pernah Pak. Oh iya. Ya, selama ini saya belum pernah karena kita dapatkan itu dari MGMP. Oh gitu Bu ya. Ya, tapi sebenarnya Bu, kurikulum itu disusun dibuat oleh seluruh stakeholder yang ada di warga sekolah. Jadi sebenarnya itu semuanya harus terlibat. Tapi tidak apa-apa Bu. Mari kita lanjutkan pembincangan kita hari ini tentang prinsip pengembangan kurikulum satuan pendidikan ya. Saya buatkan Bu, slide ya. Tapi ini tidak ada anunya, sebenarnya pakai proyektor ini ya. Apa itu kurikulum? Menurutku Undang-Undang Sisdiknas ini, kurikulum merupakan seperangkat rencana yang isinya ada mengenai tujuan, isi, dan apa saja yang akan dibutuhkan oleh satuan pendidikan tersebut. Tujuannya nanti untuk berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik yang diharapkan profil pelajar Pancasila itu yang paling penting. Terus komponen di dalam kurikulum ini banyak sekali. Karena saya tidak berbicara masalah komponen di sini Bu, maka saya akan lanjutkan saja karena di dalam kurikulum sudah ada komponen, ada prinsip. Jadi saya lebih mengarah kepada prinsipnya. Kalau komponen itu banyak sekali, visi, misi dan segala macam yang ada di satuan pendidikan itu sendiri. Sekarang langsung kepada prinsip ya, biar tidak terlalu lama. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah ya, operasional sekolah atau operasional satuan pendidikan. Yang pertama prinsipnya Ibu adalah, mungkin Ibu tahu ya, ada apa saja misalnya prinsip-prinsip yang mungkin sebelum saya berikan pemahaman di antaranya. Prinsipnya mungkin berorientasi pada siswa. Iya, salah satunya itu ya. Jadi salah satunya betul Bu ya, salah satunya berpusat pada peserta didik. Jadi maksudnya kurikulum satuan operasional satuan pendidikan itu pembelajaran harus memenuhi potensi yang ada di sekolah itu ya, kebutuhan yang diharapkan oleh peserta didik. Peserta didik yang diharapkan misalnya peserta didik yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila Bu. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua Ibu, prinsip-prinsip pengembangan operasional sekolah itu yang kedua adalah kontekstual. Yang kedua adalah kontekstual, di mana
Apa kontekstual itu? Menunjukkan kekhasan. Jadi menunjukkan kekhasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan konteks sosial, budaya, lingkungan, serta dunia kerja dan dunia industri atau dunia usaha. Jadi yang diharapkan dalam merancang atau mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan itu menunjukkan kekhasan, mau dibawa kemana sekolah itu, menyesuaikan dengan karakteristik daripada satuan pendidikan. Kira-kira paham Bu ya? Jadi itu ya. Jadi yang kedua, yang pertama tadi berpusat pada peserta didik, kemudian yang kedua kontekstual. Terus yang Bu, yang ketiga yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, ya, satuan pendidikan. Yang ketiga itu adalah esensial. Apa esensial Bu? Esensial itu berasal dari kata esensi. Esensi itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang inti atau yang urgent yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan di satuan pendidikan tersebut, di mana nantinya semuanya akan mengakomodir dari kebutuhan seluruh kebutuhan dari satuan pendidikan itu. Itu yang dimaksud dengan esensial Bu. Jadi kalau misalnya kurikulum operasional satuan pendidikan di suatu sekolah ini akan menampung seluruh kebutuhan daripada satuan pendidikan tersebut. Yang dimaksud esensi betul. Ya tidak usah membahas yang lain-lain, membahas yang inti, yang mana memang menjadi kebutuhan daripada satuan pendidikan tersebut. Itu yang ketiga Bu. Terus yang keempat, selain dari esensial Ibu, ada akuntabel. Nah, ini mungkin kemarin pada saat kami ditanyakan oleh teman kita ya. Jadi akuntabel ini adalah dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data yang aktual. Jadi sesuatu di mana apa yang disampaikan atau dicantumkan di kurikulum tersebut harus berbasis data yang aktual. Jadi tidak mengarang. Jadi data yang ada apa sebenarnya yang memang dibutuhkan di situ. Apa sebenarnya yang diinginkan di dalam kurikulum tersebut, di sekolah tersebut. Itu yang dimaksud dengan equitable. Jadi ada yang sudah kita keempat. Terus yang kelima, ya selain dari equitable, ada melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terakhir ya. Jadi yang terakhir ini yang mungkin dapat menyerap dari seluruh aspirasi-aspirasi yang ada di luar sekolah kita. Maksudnya pengembangan kurikulum tersebut melibatkan komite ya, melibatkan komite, berbagai pemangku yang ada di daerah di sekitar itu, orang tua, termasuk organisasi-organisasi yang ada di lingkungan satuan pendidikan itu, berbagai sentra, maksudnya sentra yang nantinya dapat dijadikan mitra dari satuan pendidikan tersebut. Misalnya dunia usaha, jadi itu juga bisa dijadikan mitra sebagai sekolah. Kemudian dunia industri, termasuk instansi-instansi yang nantinya bisa berkomunikasi dengan kita. Mungkin salah satunya instansi yang sering bisa berkomunikasi jadi mitra di satuan pendidikan Ibu apa misalnya? Misalnya Pramuka ya betul itu organisasi Pramuka. Mungkin lagi lingkungan hidup ya BLH ya. BLH itu ya, salah satunya mungkin dalam lingkungan sekolah, keindahan sekolah, mungkin salah satu sekolah yang mengacu kepada Adiwiyata ya. Adiwiyata biasanya BLH itu sering mengkonsumsi kita, yang sering berhubungan dengan lingkungan ya. Itu kan di satuan pendidikan kita kan begitu, satuan pendidikan terutama yang Ibu kan sudah Adiwiyata Bu ya. Ya. Oh sudah masuk di apa lagi. Jadi ini penting. Jadi kita mengumpulkan mitra-mitra di mana melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang ada di daerah kita. Ini Bu. Jadi ada 5 prinsip yang perlu dipahami di dalam merancang atau mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan. Bisa dimengerti Bu ya? Jadi mungkin dari sini ada yang ditanyakan Bu mengenai setelah Ibu memahami dari apa yang saya sampaikan. Jadi dalam penyusunan kurikulum itu Pak,
dari semua yang ada di satuan pendidikan tersebut. Ya. Kemudian tidak hanya di satuan pendidikan tersebut, Ya. tetapi ditambah dengan itu Pak, dari komite, Ya. kemudian dari instansi yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang berada di sekolah. Di sekolah ya, di satuan pendidikan ya. Jadi itu ya. Jadi saya dalam pembimbingan ini, pendampingan ini, saya anggap Ibu sudah banyak memahami sebenarnya tentang apa yang saya bahas mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi intinya apa yang sudah Ibu sampaikan tadi memang benar, di setiap sekolah itu atau di setiap satuan pendidikan itu tidak hanya di dalam saja yang harus kita jadikan sebagai rancangan untuk merancang kurikulum itu, tapi kita juga harus seperti yang kelima itu tadi, harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan ya. Jadi bisa dunia usaha, dunia industri, sentra, mungkin bisa instansi ya, seperti yang Ibu katakan tadi, yang banyak tadi BLH, kemudian bisa puskesmas ya. Kadang-kadang kita kan lupa dengan itu ya. Jadi puskesmas itu memang semestra yang mungkin banyak berkomunikasi dengan satuan pendidikan yang kita miliki gitu ya. Jadi mungkin kepolisian mungkin dan lain sebagainya, pramuka tadi sudah disebutkan itu. Jadi Ibu sudah banyak paham sebenarnya apa yang saya berikan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini lebih bermanfaat lagi. Jadi Ibu nanti di satuan pendidikannya bisa ikut terlibat untuk merancang kurikulum operasional satuan pendidikan dengan tambahan ilmu yang walaupun sedikit ini. Jadi saya simpulkan, jadi di dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan ada lima prinsip ya. Prinsip ya. Yang pertama tadi berpusat pada peserta didik, karena itu mengakomodir semua kebutuhan yang intinya kepada peserta didik ya. Kemudian yang kedua kontekstual ya. Jadi kontekstual, kekhasan atau ciri khas, karakter dari satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah esensial, hal-hal yang inti ya, hal yang urgent yang harus dicantumkan di satuan pendidikan. Kemudian yang keempat ada accountable ya, berbasis data yang akurat ya, yang nyata, yang fakta ya. Dan yang terakhir adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ini saya kira kesimpulan kita pada pembelajaran atau pendampingan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan cukup kira-kira Bu ya? Ada Pak. Ya. Kalau seperti ini Pak, Ya. kita akan pelajarannya seni budaya. Ya. Nah, anak-anak itu kadang-kadang diajak ke tempat untuk proses pembuatan batik. Ya. Nah, apakah termasuk di tempat khusus untuk membuat batik itu, apa juga bisa dilibatkan dalam pembuatan kurikulum ini ya Pak? Nah, maksudnya kalau di dalam melibatkan itu kita boleh saja dilibatkan untuk perancangan dari kurikulum itu, namun itu tidak terlalu tidak terlalu dipentingkan. Yang mungkin salah satu caranya mungkin hanya mengadopsi apa yang mungkin bisa dijadikan kerjasamanya dengan satuan pendidikan yang kita miliki. Dalam bentuk apa misalnya? Mungkin berbentuk kunjungan atau berbentuk praktek mungkin itu mengadopsi teknik pelibatannya saja ke satuan pendidikan yang kita miliki. Mungkin itu Bu. Ya. Ada lagi Bu mungkin? Cukup ya? Cukup alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah sudah banyak paham Ibu tentang pengembangan daripada kurikulum operasional satuan pendidikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih Ibu yang sudah berpartisipasi dengan kita ya.
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.